Nah, bukannya dapat cuan, tapi malah dapatnya bocuannya gitu kan, cuci piringnya gitu loh. Kemarin ini IHSG tuh kelihatannya lebih ditopang sama saham-saham Konglo, dan kelihatannya saham-saham yang fundamentalnya bagus tuh udah ditinggalin ya. Saham Konglo kan udah mahal, semuanya overvalue tuh. Dari rasio-rasionya biasa bisa dibilang nggak match gitu. Ada yang bilang, oh ini pestanya sudah selesai. Tapi ada juga yang bilang, oh masih ada pesta selanjutnya mungkin kan. Nah, kalau ditanya saya yang mana, saya mungkin yang lebih ke yang pertama. Makanya kemarin ini consumer naik, banking juga naik, sektor-sektor yang ya tiba-tiba banking gitu, yang setahunan ini ya, asing tuh udah outflow terus tiba-tiba naik lumayan kenceng juga nih. Value investor Rifan Kurniawan hadir membongkar playbooknya. Kalau saya nih, Rahel, itu 70% lebih ke kualitatif, 30% kuantitatif. Mereka ngelihat langsung laporan keuangan, wah jelek nih. Tapi mereka nggak lihat kayak kenapa sih di belakangnya, justru mereka malah cut loss di situ. Betul. Padahal di situ bisa jadi titik entry yang bagus ya. Saya bilang, loh justru bagus. Ya murah. Pak Purbaya sempat ngomong dan dia optimis banget IHSG itu bisa ke 9.000 di akhir tahun ini. Nah, menurut Korifan sendiri mungkin nggak sih? Kalau saya bilang mungkin, tapi bukan di tahun ini. Di 2026. Nah, kalau kita ngomongin akhir tahun nih kok, biasanya kan identik dengan window dressing. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini pastinya kita udah kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari minggu-minggu sebelumnya. Kita udah kedatangan Ko Rifan Kurniawan sebagai Value Investor Indonesia dan juga penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Oke, mungkin Ko Rifan boleh dong kenalin diri dulu. Walaupun mungkin teman-teman di sini semua udah pada tahu ya, Ko Rifan udah sering muncul di podcast-podcast yang lain juga. Ya, thank you Rahel, dan thank you juga buat investor ajaib ya. Salam kenal, saya Rifan Kurniawan. Ya, jadi saya investor di pasar modal 2008 ya. Jadi sekarang mungkin udah 17 tahun di market dan juga saat ini menjadi penasihat investasi dan terdaftar di OJK, Rahel. Oke, nah dan hari ini mungkin teman-teman semua udah tahu nih kalau ciri khasnya Ko Rifan tuh apa ya, fundamental banget lah. Tipe investasinya tuh fundamental banget. Jadi mungkin teman-teman di sini semua bisa belajar banyak lah ya dari Ko Rifan, karena mungkin sekarang tuh udah jarang ya orang-orang yang bahas soal fundamental. Kelihatannya kan pasti sounds boring ya. Investor tuh lebih long term dan biasanya orang-orang kan pengennya cuannya cepet, dapat profitnya gede. Yang biasanya tuh lebih gampang di-achieve dengan trading. Betul. Nah, mungkin kali ini tapi ya mungkin dari Ko Rifan bisa dikasih testimoni juga ya. Kayak fundamental investasi yang pakai fundamental analysis tuh juga cuannya gede juga ya kok. Betul. Iya. Nah, dan hari ini karena kita ngomongin lebih fokus ke fundamental, kita bakal bawa topik yang menarik juga nih. Karena kemarin ini IHSG tuh kelihatannya lebih ditopang sama saham-saham Konglo, dan kelihatannya saham-saham yang fundamentalnya bagus tuh udah ditinggalin ya. Nah, belakangan ini di akhir tahun ini tuh kelihatannya mulai shifting ya. Dari orang-orang yang tadinya masuk ke saham Konglo tuh udah mulai shifting lagi, uangnya udah pada ditepein dari saham Konglo dan pindahin ke saham-saham yang blue chip. Makanya kemarin ini consumer naik, banking juga naik. Nah, jadi kita tuh bakal bahas perang sektor. Perang antara pesta Konglo versus bank ini udah mulai bangkit lagi. Menarik nih topiknya. Menarik. Sambil nonton sambil action. Yuk download Ajaib supaya bisa praktik bareng. Linknya di deskripsi ya. Nah, jadi di sini kita bakal menjawab debat utama juga buat para investor ajaib di Q4 ini, di mana sekarang kan kelihatan banget ya rotasinya di Konglo tuh udah mulai sepi, dan kelihatannya kemarin ini sempat naiknya kencangnya tuh di sektor-sektor yang ya tiba-tiba banking gitu, yang setahunan ini ya, asing tuh udah outflow terus tiba-tiba naik lumayan kenceng juga nih, termasuk juga consumer, ada rokok-rokokan juga kemarin ini udah lama ditinggalin tiba-tiba naik lagi. Oke, nah mungkin boleh nggak sih dijelasin dulu menurut pandangan dari Ko Rifan sendiri, shifting ini tuh emang udah benar-benar shifting ke saham-saham yang berfundamental, saham Konglo udah ditinggalin atau gimana? Oke, nah menarik Rahel pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai Konglo stock versus fundamental stock ya, ini kan jadi headline di 2025. Ini tuh sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi nih buat investor ajaib ketahui juga. Jadi mungkin kalau saya flashback sedikit ke tahun 2021, waktu itu ada tagline-nya itu adalah old economy versus new economy. Dimana waktu itu kan 2021 saham-saham new economy kayak bank digital itu naiknya gila-gilaan ya kan, sementara saham-saham yang old economy kayaknya nggak kemana-mana. Nah, tapi begitu kita lihat di 2022 berbalik arah, dimana waktu itu yang naik panggung itu adalah saham-saham coal
Yang dimana benar. saham coal itu kan ya saham old economy, energi fosil, energi kotor, ya kan. Sementara ya bank digitalnya turun, e-commerce turun, saham-saham tech semua turun gitu kan. Nah, jadi itu bukan pertama kalinya terjadi. Kemudian mungkin kalau kita ingat lagi tahun 2020 misalkan saat COVID ya kan. Jadi di 2020 itu kan yang naik itu adalah saham-saham farmasi gitu kan. Healthcare. Nah, tapi habis itu juga saham-saham farmasi ini turun. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kok 2020 saham farmasi naik tapi habis itu turun, 2021 saham bank digital naik tapi habis itu turun juga karena tidak diisi dengan fundamental. Nah, jadi maksud saya adalah ketika sebuah saham mengalami kenaikan tapi tidak diisi dengan fundamentalnya, biasanya kenaikannya itu hanya bersifat sementara aja. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan nih sobat ajaib atau investor ajaib di sini masuknya di timing yang salah, nah bukannya dapat cuan tapi malah dapatnya bocuannya gitu kan, cuci piringnya gitu loh. Nah, sama halnya kayak di 2025 ini. Nah, saya nggak bilang saham konglo itu berarti artinya apakah jelek atau tidak, enggak. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai saham konglo, ya kan, itu ada ya kalau kita balik lagi ke definisi konglo gitu kan. Nah, kalau saya ditanya gini, Ko Rifan suka main saham suka masuk ke saham konglo nggak? Jawaban saya gini, tergantung konglo yang mana gitu kan. Kalau misalkan yang mungkin dimaksud di konglo kebanyakan orang itu kan adalah saham-sahamnya Pak PP, saham-sahamnya Pak Agwan gitu kan ya. Nah, kalau saya mungkin ada konglo yang lain nih, Rahel gitu kan. Gitu loh. Tapi itu nanti kita bahas belakangan deh ya. Tapi intinya balik lagi kalau saya ngelihatnya adalah memang kenaikan saham konglo di 2025 ini naik spektakuler. Nah, cuman the question is apakah ini akan diisi dengan fundamentalnya atau tidak. Nah, balik lagi kalau misalkan ternyata kedepannya itu tidak diisi dengan fundamental, ya maka saham-saham yang saham-saham konglo yang sekarang naiknya gila-gilaan mungkin bisa jeblok tahun depan. Nah, tapi kalau misalkan saham-saham konglo ini kemudian di catch up dengan fundamentalnya, nah itu dia akan lebih sustain. Bertahan ya, nah, jadinya. itu maksud saya. I see, oke. Nah, berarti kalau Ko Rifan sendiri kan kalau kita ngomongin saham konglo, banyaknya orang-orang tuh mikir saham konglo kan udah mahal, semuanya overvalue tuh. Dari rasio-rasionya biasa bisa dibilang nggak match gitu. Sama kayak kalau misalkan fundamentalis pasti ngelihatnya dari rasionya nggak masuk nih, ngapain dibeli dong, sahamnya kan mahal. Nah, kalau Ko Rifan sendiri ngelihat itu nggak sih? Atau gimana cara Ko Rifan masuk ke saham-saham konglo yang tadi Ko Rifan udah mention juga? Mungkin bukan konglo-konglo yang kayak PP atau kayak Aguan gitu. Oke. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau ditanya kenapa sih harga saham itu bisa naik? Harga saham bisa naik itu menurut saya secara garis besar ya, kalau yang relevan dengan kondisi sekarang itu ada dua nih, Rahel. Yang pertama itu adalah karena memang based on fundamental, yang kedua adalah based on sentimen. Nah, jadi kalau misalkan yang saham konglo, kalau menurut saya nih ya karena ada sentimennya. Sentimennya apa? Misalkan ya per hari ini kita podcast MSCI. Ya kan? Ada agenda supaya masuk ke dalam indeks MSCI. Ada level harga atau level market cap tertentu yang harus di achieve ya kan, supaya dia bisa masuk ke dalam indeks MSCI gitu kan ya. Nah, itu satu. Jadi di drive oleh growth-nya oleh sentimen gitu kan. Bener. Nah, tapi ada juga yang memang benar-benar dari fundamentalnya. Ya kan. Nah, cuman gini, yang saya mau garis bawain di sini adalah gini, Rahel. Kadang orang berpikir kalau bilang fundamental gitu kan, itu hanya sebatas laporan keuangan. Nah, menurut saya tuh nggak gitu juga, Rahel. Jadi fundamental itu adalah kita bukan hanya bicara mengenai laporan keuangan, tapi kita juga bicara mengenai growth story di masa depan. Termasuk di dalamnya adalah siapa sih grup di belakangnya. Nah, jadi ibaratnya nih, kalau kita bedah lebih dalam lagi, ya kan, pokok utamanya tetap ke growth story-nya apa. Kemudian ya grup di belakangnya siapa, ada growth story apa. Nah, baru abis itu kita lihat ya secara track recordnya dia bagus atau tidak gitu. Jadi maksud saya tuh mungkin kalau dibobotin 70%, kalau saya nih Rahel itu 70% lebih ke kualitatif, 30% kuantitatif gitu. Nah, jadi tadi kalau misalkan saya masuk gak di saham konglo? Masuk. Cuman mungkin kalau saya boleh sharing, ini boleh sebut emiten? Boleh ya? Sebut aja. Oke, jadi kalau saya misalkan tahun ini saya ada masuk, sebenarnya masuknya tahun lalu, yaitu di saham seperti Archie namanya. Archie, saham emas ya? Saham emas gitu kan. Nah, mungkin kalau sekarang nih di 2025 orang udah pada aware Archie gitu kan. Cuman kalau ditanya di 2024 Archie, mungkin pada nggak tahu ya. Saham apa gitu kan. Orang pada nggak tahu. Orang volume perdagangan waktu itu cuman kayak 1 tipis miliar ya. Itu udah bagus banget gitu kan. Jadi kayak nobody knows gitu kan. Jadi nggak ada yang ngomongin. Nah,
saya waktu itu masuk ke dalam saham Archie, itu saya lihat ini harga emas lagi naik, tapi kok labanya dia malah turun. Nah jadi buat investor ajaib ketahui juga, Archie itu tahun 2024 labanya itu cuma 100 miliaran something. Nah, begitu saya tarik data ke belakang, ya, begitu di 2020 dia pernah sih sekitar 1,4-1,5 triliun. Oh, jauh banget turunnya. Padahal kan harga emas lagi naik kan. Iya. Saya mikir, ini ada yang salah nih. Iya. Harga emas naik, tapi kenapa labanya drop, gitu kan? Nah, cari tahu. Oh, ternyata si Archie ini dia baru kena musibah. Nah, jadi ada salah satu pit dia namanya pit Araren, itu menyumbang sekitar 40% penjualan ke ke revenue-nya Archie. Itu longsor. Nah, jadi kan nggak bisa produksi sama sekali. Oh, udah mulai ketemu nih jawabannya. Nah, terus waktu itu saya minta tim saya untuk cek gitu kan, apakah pit Araren yang longsor ini pertama kalinya terjadi? Ternyata tidak. Nah, 2021 dia pernah mengalami hal yang serupa, dan waktu itu saya minta cek berapa lama remediasinya, itu sekitar 12 bulan. Nah, terus tim saya datang, Pak, dia kasih lihat kayak gambar Google Map gitu kan ya, Google Earth. Ini 2021 longsornya seperti ini 2024. Nah, jadi yang di 2024 ini longsornya itu tidak separah 2021. Nah, berarti harusnya ekspektasinya adalah lebih cepat daripada 2021 remediasinya. Nah, udah saya bilang, wah, ini kalau misalkan bisa remediasi lebih cepat, produksi pasti naik lagi, harga emas lagi naik-naiknya, ini bisa turnaround nih. Iya benar. Jadi maksud saya, terus udah gitu saya cek lagi kan yang tadi tuh grupnya siapa. Saya lihat, oh punyanya Rojoli Group, punya Peter Sondak. Nah, berarti kan kayak matching tuh, ya kan? Jadi di satu sisi fundamentalnya ada karena dia punya dia punya cadangan aset, ya kan? Kemudian dia juga grupnya juga grup besar. Nah, terus story-nya juga mendukung. Nah, jadi maksud saya tuh, saya lebih suka yang seperti itu. Jadi checklistnya udah ke checklist semua dulu tuh ya? Udah checklist semua dulu, ya kan? Dan harga masuknya, waktu itu saya masuk di bawah 300. Ya, itu berarti kan harganya masih, kalau dilihat di chart tuh lagi rendah gitu kan. Nah, saya suka yang kayak gitu. Jadi ketimbang ngejar yang lagi hype, lagi tinggi-tingginya, kalau saya lebih suka, cari yang lagi murah. Tapi ada story-nya ke depan, gitu. Yang ada story-nya yang bisa pasti naikin harga sahamnya gitu ya ke depannya. Betul, memang nggak ada yang jamin ya, tapi kemungkinan besar gitu. Jadi again mungkin fundamental tuh banyak teman-teman semua tuh yang ngira fundamental sebatas di rasio-rasio doang, padahal nggak cuma situ doang ya. Justru enggak, saya kalau kita bicara 10 tahun lalu lah ya. Mungkin iya. Jadi dulu nih kalau saya boleh sharing, dulu mungkin 10 tahun lalu saya juga bener-bener liatin rasionya. Kan pokoknya checklistnya tuh lebih banyak rasio tuh, gitu angka. Kan. Cuman kalau misalkan kayak yang tadi saya cerita Archie ya, laba bersih turun. Udah jelas pasti coret tuh. Ya kan? Revenue turun, udah pasti coret, ya kan? Terus udah gitu ini rasio PE-nya. Saya ingat waktu itu saya masuk itu pas dia earnings per share itu sekitar 6 rupiah per lembar saham, beli di 300-an, itu kan berarti 50 kali PE-nya. 50 kali. Mungkin kalau dari segi bener-bener kita pakai fundamental yang rasio keuangan, nggak bakal masuk. Nggak akan masuk ya. Rasio 50 kali mahal banget gitu kan. Nah, cuman kalau kita lihat dia labanya itu pernah 1,5 triliun, which is harusnya PE-nya itu sekitar 40 kali, ya berarti kalau misalkan beli di 300 bagi 40, ya berarti kurang lebih sekitar 7-8 kali PE gitu loh. Maksud saya tuh, jadi kita nggak bisa hanya sekedar berpatokan pada angka-angka rasio tanpa tahu makna di belakangnya. Nah, itu sih maksud saya. Dan tanpa kita ngulik dulu ya perusahaan itu apa sih, kenapa bisa kayak gini. Karena kan orang mungkin kayak seringnya too soon to judge kali ya. Mereka ngelihat langsung laporan keuangan, wah jelek nih. Tapi mereka nggak lihat kayak kenapa sih di belakangnya, justru mereka malah cut loss di situ. Padahal di situ bisa jadi titik entry yang bagus ya kalau menurut Korifan. Oke. Gitu. Nah, ini kan kita udah ngomongin soal saham Konglo tadi ya. Mungkin ini bukan saham Konglo yang sering dibahas di podcast-podcast juga. Jadi menarik nih dapat insight yang baru. Nah, sekarang kita balik lagi ke old economy. Saham-saham yang emang fundamentalnya bagus. Menurut Korifan sendiri itu jadi kayak jadi pilihan saham Korifan gak sih di akhir tahun ini? Kan ya banking menarik banget kan kemarin ini, apalagi
lagi tuh sempat lagi murah-murahnya banget. Itu gimana menurut Rifan? Oke. Nah, jadi gini, memang ya kalau ini kan IHSG naik ke 8.300 ya mungkin udah banyak lah ya saham yang naik gitu kan. Ya mulai dari emas tadi semua saham emas sekarang udah naik ya kan. Saham CPO semua juga udah pada naik ya kan. Kemudian banyak lah saham-saham lain yang juga udah naik gitu kan. Saham-saham Konglo tadi kan juga udah naik gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat apa sih yang mungkin belum naik lah ya ibaratnya, tapi masih punya fundamental yang oke gitu ya. Ya perbankan salah satunya. Nah, jadi memang uang itu kan akan selalu berputar ke mana yang menghasilkan return lebih besar. Ya, saya ngelihat sih mungkin sekarang orang udah tahu ya dan udah realize bahwa story daripada, nah ini memang arguable nih, Rahel. Jadi mengenai kan pasti kalau misalkan bilang saham Konglo ini pasti ada dua kiblat lah ya. Ada yang bilang, oh ini pestanya sudah selesai. Tapi ada juga yang bilang, oh masih ada pesta selanjutnya mungkin kan. Nah, kalau ditanya saya yang mana, saya mungkin lebih ke yang pertama. Jadi artinya ini mungkin abis ini takutnya di ini tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, kita kan bisa agree to disagree ya. Jadi kalau saya sih lebih berpandangan bahwa ya narasinya adalah ke indeks MSCI dan hari ini sudah diumumkan. Ya bukan tidak mungkin ini akan menjadi titik balik. Ya, balik lagi ya, saya nggak jamin 100% semua akan turun, enggak. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang di awal, kalau misalkan kenaikannya ini tidak dibarengi dengan fundamental, itu yang kemungkinan besar itu bisa koreksi. Iya benar. Tapi kalau misalkan dia masuk MSCI, tapi fundamental juga catch up, dia akan sustain. Gitu. Nah, jadi perlu lagi nih dipilah-pilih gitu kan. Nah, balik ke pertanyaan Rahel tadi, uang itu akan berputar ke saham mana yang bisa menghasilkan return lebih besar, ya kan? Nah, kita kan tahu ada yang namanya nih earning yield, ya kan? Nah, kita investor atau fund manager atau institusi itu juga akan melihat nih mana nih yang kira-kira bisa menghasilkan return lebih besar di masa yang akan datang. Nah, jadi ya pilihannya balik lagi adalah ke ya mungkin perbankan, alt ekonomi lagi lah, ya kan, consumer, ya mungkin selama ini udah agak ditinggalkan tadi kan, gitu loh. Nah, jadi it's about, kayak ya akan ada rotasi lagi sih, gitu. Ya ini market ya kita kan mungkin juga tahu ya, IHSG sekarang 8.300 lebih banyak ditopang saham-saham Konglo kan. Tapi kemarin ada riset mungkin yang bilang kalau IHSG tanpa saham Konglo ini sebenarnya masih 6.000 gitu loh. Ya kan, which is tidak mencerminkan, IHSG sekarang tuh tidak mencerminkan yang seharusnya. Nah, jadi artinya ya kalau saya percaya dan saya melihat dan berpendapat bahwa ya akan ada rotasi. Ya balik lagi ke saham-saham yang memang mungkin perbankan salah satunya, consumer, yaitu yang akan mulai menarik untuk kedepannya gitu. Ya karena udah harus ada shifting juga ya. Kan saham naik juga nggak mungkin terus-terusan naik terus. Betul. Pasti once kalau misalkan kita ngomongin saham Konglo, mereka misalkan punya kepentingan tertentu, at some point pasti kepentingan itu tercapai dong. Betul. Dan nggak ada salahnya untuk mereka kayak mungkin take profit atau mungkin alokasiin uangnya dari sahamnya itu bisa diputerin lagi ke bisnisnya atau segala macam. Itu kan bukan suatu hal yang nggak mungkin juga ya. Jadi koreksi itu perlu juga. Betul, dan kalau kita backtesting ya ke mungkin investor aja bisa cek juga sendiri di rumah ya. Jadi kalau misalkan kita coba tarik ya perusahaan yang dia masuk ke dalam indeks MSCI, bukan yang di tahun ini, tapi yang di tahun-tahun sebelumnya ya. Begitu dia masuk ya, terus tarik data 1 atau 2 tahun ke depan ya, itu tidak semuanya langsung naik ya. Lanjut naik. Ada yang tetap lanjut naik yang tadi saya cerita, tetap dibarengi dengan fundamentalnya. Tapi ada juga yang habis itu malah habis dia masuk indeks MSCI malah turun. Karena tidak dikecap dengan fundamentalnya. Dan sebaliknya, Rahel, ada saham, dan ini yang tadi saya cerita. Tadi saya belum cerita ya. Sebenarnya ada satu saham lagi yang saya juga masuk, itu SMA. Nah, SMA ini menarik juga, Rahel. Jadi saya masuk tuh waktu di harga 140-an. Saya ingat banget waktu saya masuk, nggak lama kemudian dia ditendang dari indeks MSCI. Cuma memang yang bukan yang big cap ya, yang small cap waktu itu. Tapi balik lagi ditendang lah gitu kan. Harga sahamnya turun tuh. Iya, tetap aja outflow. Dari 100, pasti outflow kan. Dari 140 ke 120 apa kalau nggak salah waktu itu, ya kan. Wah, ini pada panik nih. Oh, ini gimana nih? Cut loss apa gimana? Saya bilang, loh,
justru bagus. Murah. Ya murah, ya kan? Karena dan tapi tadi ya perlu ada kita perlu tahu ya fundamentalnya grupnya belakang siapa, growth story-nya apa. Ya justru itu kesempatan yang bagus dan ternyata mungkin teman-teman investor aja bisa lihat gitu. Ya sekarang harga saham SMA udah naik 2 kali 3 kali lipat gitu loh sejak dia keluar dari indeks MSCI tahun lalu. Jadi maksud saya tuh kita nggak bisa lugu, kita tidak bisa polos hanya kita masuk ke saham-saham yang ada di indeks MSCI. Pasti cuan nggak juga ya? Nggak juga, ya kan? Gitu nggak ada jaminan gitu Rahel. Oke, nah ini mungkin kita bahas sedikit ya soal MSCI hari ini. Kan kita ada brand sama BRMS tuh. Dari menurut pandangan Korifan sendiri, ini sahamnya masih menarik atau nggak nih untuk dua saham ini? Karena bisa kita lihat hari ini kan sebenarnya cenderung koreksi ya justru. Iya. Oke, kalau ditanya menarik atau tidak, sebenarnya gini, kalau misalkan brand itu, ini kemarin kan sempat arguable ya, ini bakal masuk atau enggak nih, ya kan? Tipis tuh saya free floatnya ya. Iya, free floatnya kan kalau dikurangin nama yang afiliasinya kan di bawah, ternyata hari ini masuk gitu kan. Nah, gini, brand itu kalau secara bisnis ya pasti promising. Cuman yang saya lihat nih, harga sahamnya naik lebih cepat daripada fundamentalnya. PE ratio mungkin sekarang kita bisa lihat mungkin di 400-500 kali, ya kan? Udah ya tadi tuh ibaratnya kalau PE itu kan kita mau tanam, kita punya duit, kita mau beli sahamnya ya baru 400-500 tahun balik modal, ya kan? Jadi ya di atas buku mahal, ya kan? Nah pertanyaannya sebenarnya balik lagi, apakah brand ini akan mampu untuk catch up the valuation itself? Nah, kalau misalkan ternyata tadi tuh, misalkan fundamentalnya begini, labanya naik gitu ya, tapi misalkan harga sahamnya begini, ya at some point ini akan koreksi atau akan menyesuaikan lah setidaknya, konsolidasi lah mungkin bahasa halusnya gitu ya, ke level yang lebih wajar. Wajarnya, gitu. Harga wajar. Nah, BRMS ya mungkin lebih free float-nya lebih gede kan 34% ya. Cuman again mungkin kalau dari segi valuasi juga ada ratusan kali gitu loh. Nah, memang kan ya karena kepemilikan lah ya, pemilikan saham jadi ya ada ekspektasi yang lebih positif ya kan. Cuman again kalau saya lihatnya ya dengan valuasi yang sekarang ya kurang menarik, to be honest, gitu. Oke. Udah di spill juga ini ya buat teman-teman. Jadi ya bisa di make decision aja dari situ. Dan mungkin untuk dari aku mungkin rangkum sedikit dari omongan Korifan tadi, teman-teman semua jangan males untuk research kali ya. Jangan males lah buka laporan keuangannya, coba cek kalau misalkan emang laporan keuangannya kurang bagus tapi sahamnya itu kalian suka gitu, sebenarnya bisa dicari ya story-storynya, kira-kira ada berita apa sih, kenapa yang menyebabkan ya mungkin labanya anjlok atau mungkin kayak performanya di kuartal tersebut lagi kurang bagus atau gimana, karena itu bisa jadi saham-saham yang justru punya turnaround story ya, yang bisa menghasilkan return yang mungkin berkali-kali lipat atau mungkin puluhan persen juga, nggak kalah sama saham-saham yang emang rally-nya lagi kenceng karena saham-saham konglo atau apapun. Jadi yang fundamental is not dead, dan justru semakin kalian rajin untuk research, itu justru bisa peluang cuan yang gede juga ya. Dan researchnya sebenarnya bukan hanya dari laporan keuangan Rahel, tapi kalau saya suka ya cari langsung ke emitennya. Ya itu kan sebagai investor kan kita punya hak dong. Iya, benar. Ya, kita pemegang saham ya kan. Saya perlu dong kayak kita mau bikin bisnis apapun deh, ya kan, warung kopi atau apa, kan kita berhak dong tahu ya kan ini lokasinya di mana, trafficnya berapa segala macam. Nah, sebagai pemegang saham meskipun cuma satu lot gitu ya, tapi kita punya hak gitu kan untuk cari tahu gitu loh. Nah, jadi maksud saya adalah ya kita kalau informasi itu bukan hanya dari laporan keuangan, tapi juga bisa langsung dari emitennya ya kan, melalui investor relation atau mungkin kalau bisa langsung ke direktur C-level itu akan lebih baik gitu. Iya benar, supaya kenal perusahaan yang lebih dalam ya. Betul. Iya, oke. Tapi mungkin kalau teman-teman pengen lihat dari laporan keuangannya atau mungkin dari rasio-rasionya udah nggak ribet lagi, karena kan sekarang di Ajaib juga di aplikasi udah gampang banget ya, tinggal dibuka. Asal jangan males aja, jangan maunya disuapin terus ya. Betul. Oke, kan kalau Korifan sendiri stylenya berbeda dari kebanyakan investor-investor apalagi yang baru masuk sekarang ini. Kan banyaknya lebih sukanya trading karena cuannya cepet tuh. Cuannya cepet, masuk berapa minggu atau mungkin berapa hari, wah bisa berapa puluh %, enak banget kan tuh. Tapi Korifan ini bisa stick ke fundamental yang tadi, mungkin nunggunya juga lumayan lama, terus pernah ngerasain koreksinya, kayak contohnya tadi Archie kan koreksi dulu tuh, tiba-tiba ditendang dari MSCI, tapi Korifan justru lihat itu sebagai peluang yang bagus, ini sama lah murah gitu. Nah, gimana sih cara Korifan tuh screening checklist apa aja sih, kayak
mungkin kayak dari rasionya atau mungkin dari ada laporan keuangannya, ada yang harus checklist juga, terus dari newsnya, dari sentimennya itu ada apa aja sih? Boleh kasih step by stepnya nggak? Oke. Jadi kalau saya kan mungkin agak beda dengan fundamentalis yang lainnya ya. Jadi kalau fundamental yang lainnya mungkin masih terfokusnya ke laporan keuangan. Bener, iya. Nah, kalau saya ini agak beda. Jadi kalau saya tuh mungkin laporan keuangan tetap penting, tapi mungkin bobotnya yang tadi 30%-an. 70% itu adalah kualitatif. Yeah. Nah, jadi kalau saya tuh mencoba untuk mengcombine antara pendekatan top down dengan pendekatan bottom up. Oke. Nah, jadi top down itu maksudnya gimana? Misalkan gini, saya akan mulai itu dari pendekatan makro dulu. Nah, jadi kalau misalkan nih sekarang apa sih makronya gimana? Contoh nih misalkan sekarang lagi era penurunan suku bunga. Nah, penurunan suku bunga kira-kira akan impact ke sektor apa ya? Ya kan? Contoh misalkan salah satunya harusnya perbankan nih. Ya, kenapa? Karena perbankan ya dengan kredit yang lebih murah orang akan lebih tertarik lah untuk mengambil kredit segala macam. Terus cost of fund dari perbankan juga akan turun ya kan. Jadi kayak intinya kita lihat dari segi makronya. Terus kemudian misalkan kita bisa lihat dari contoh ya misalkan kayak PMI index gitu ya. PMI index. Nah, PMI index manufaktur ya. Kalau PMI index manufaktur itu kan rasio yang menggambarkan seberapa optimisme dari pelaku manufaktur lah. Kasarnya seperti itu. Kalau misalkan di atas 50, berarti ekspektasinya nih positif nih bahwa ekonomi akan jalan ya. akan jalan ke depannya gitu kan. Nah, berarti kan kalau gitu harusnya misalkan consumer atau retail itu akan jalan gitu kan. Nah, jadi maksudnya saya biasanya itu akan melakukan top down seperti dulu. itu. Baru abis itu saya akan cari winning sektor. Nah, sektor yang saya unggulkan. Nah, jadi kalau saya tuh tipikalnya tiap tahun itu punya tema sendiri tuh, Rahel. Contoh misalkan kayak di 2025 ini saya punya saya punya conviction. Itu di gold. Salah satunya tadi ya, terus kemudian ya di CPO ya kan. Nah, bank juga, tapi ternyata bank longer than expected benar, di buat akhir ini tahun ya. Jadi itu. Nah, jadi intinya tuh kalau saya tipikalnya adalah saya akan fokus ke sektor yang saya yakini akan outperform. Nah, jadi di others itu saya anggap nanti dulu. Fokus dulu ya. Fokus dulu. Dipilih. Ya, jadi pilih beberapa sektor. Nah, kemudian ada juga pendekatan bottom up sebenarnya. Contoh misalkan kalau Archie tadi top down karena emas, tapi kalau SCMA itu bottom up. Nah, jadi bottom up itu ya kita memang harus cari lebih ke mungkin bukan tipikal yang screening pakai ini bukan, tapi lebih ke ya cari informasi lah ya, gitu. Cari informasi soal emitennya. Betul, gitu. Jadi di mix itu. Nah, jadi intinya adalah kita akan fokus nih. Ya, jumlah saham kan sekarang udah banyak banget ya, 900 lebih kan. Kalau semuanya kita cover juga keteteran. Nah, saya tuh tipikal yang akan fokus nih, gitu kan, di sini. Nah, dari situ baru saya dalemin. Nah, jadi misalkan nih, kalau misalkan tadi kayak emas itu kan ada banyak emiten ya. Waktu itu ada Antam, ada PSAB, ada Archie, ya ada emiten-emiten lainnya. Nah, itu saya akan analisa ya kira-kira mana sih yang paling menarik nih, ya kan. Nah, waktu itu pilihannya adalah ke Archie, gitu. Jadi maksudnya yang hal-hal seperti itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar top down, ya kan. Kita pilih, kita fokus mau main di sektor apa. Habis itu baru kita akan fokus ke winning stocknya, gitu. Nah, habis itu dibarengi juga dengan bottom up. Jadi mungkin kalau dibobot sekitar 60% dari top down, ya 30-40% itu adalah dari bottom up, gitu. Nah, itu sih style saya. Dan saya suka yang tadi Rahel turnaround stock sama cyclical stock, gitu. Karena menurut saya gini, kenapa saya suka turnaround stock ya, Rahel ya. Jadi kalau misalkan ada saham yang labanya katakanlah misalkan turun 20%, apakah harga sahamnya juga akan turun 20%? Jawabannya tidak. Belum tentu, ya kan? Harga sahamnya bisa turun 30, 40, 50, 60%. Jadi seringkali market itu menghajar atau bahasa halusnya tuh menghukum si saham ini lebih berat daripada yang seharusnya. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan untuk
masuk sebenarnya di saat orang lain Panik takut, ya, atau takut. panik gitu kan. Nah itu style saya seperti itu. Nah tapi kita buat hipotesa. Hipotesanya adalah faktor apa yang bisa membuat kinerja perusahaan ini akan recovery lagi ke depannya. Nah ini sebenarnya yang mahal itu di sini, ya kan, mencari informasi hal apa yang bisa membuat dia rebound, yang membuat dia recover. Nah, tapi kalau misalkan kita udah ketemu kunciannya gitu ya, faktor-faktornya, dan ternyata hipotesa kita benar, ya maka rewardnya juga besar. Iya benar. Memang longer than trading ya. Ya kalau tadi mungkin mingguan atau bulanan. Nah kalau ini mungkin bisa tahunan. Tapi kan rewardnya juga besar. Sepadan ya kan. 100%, 200%. 100% kalau misalkan dibagi 2 tahun aja udah 50% per tahun gitu kan. Jadi maksud saya tuh seperti itu. Gitu. Oke, menarik nih. Ini pertama kali kayak ngobrol sama yang selengkap ini gitu. Soal fundamentalnya. Itu menarik banget nih. Oke. Tadi kan kita udah bahas juga ya soal gimana cara milih sahamnya ya. Tapi kita bahas dari mentalnya deh. Kan sebagai investor ya, apalagi ya fundamentalis nih. Kan time frame-nya panjang banget. Gimana sih cara Korifan tuh ngejaga mentalnya? Kenapa bisa nggak FOMO? Dan tadi Korifan udah mention juga tuh, nunggunya kan bisa setahun, 2 tahun. Dan belum tentu selama kita nunggu itu bukan sideways doang, bisa jadi koreksi. Itu gimana caranya Korifan bisa ngejaga mentalnya dan tetap punya conviction yang kuat dan tetap berani gitu nge-hold saham ini tuh panjang karena tahu gitu fundamentalnya gimana? Oke, ada beberapa hal teknis dan non teknis. Kalau teknis saya biasanya suka pakai namanya Goodwill Cancelled Order. Jadi artinya misalkan saya mau masuk nominal X gitu ya, saya nggak akan all in di sana. Tapi saya akan atur, ya kan, di harga bawah, di harga bawah, di harga bawah, ya kan. Jadi justru saya Rahel kalau misalkan saya masuk ke satu saham gitu ya. Saya tuh malah berharap dia jangan naik supaya bisa ngumpulin lagi kan. Kalau bisa turun dulu ya kan, makin turun makin bagus gitu kan, karena kan kita udah pelajarin perusahaannya gitu kan. Jadi itu satu trik yang menurut saya cukup powerful, di mana kita bukannya panik tapi kita justru berharap dia turun lagi dulu gitu kan. Nah itu yang memang money management itu bicara teknis ya. Jadi money management memang harus diatur, itu satu. Nah kalau yang non teknisnya saya biasanya suka bilang gini, gimana caranya supaya kita sabar nunggunya? Jawaban saya jangan ditungguin. Beneran, karena semakin kita tungguin itu semakin berasa lama. Iya benar sih. Ya kan, kayak tiap hari liatin posisinya, harga sahamnya berapa, aduh kok nggak naik, itu berasa lama. Tapi kalau kita nggak tungguin, itu berasa cepet. Iya benar sih. Terdengar klise tapi it works for me. Ya, nah caranya gimana dong kalau gitu, Korifan? Cari kesibukan lain, cari hobi, ya cari hal-hal yang positif. Contoh nih, misalkan kalau saya kan suka ya kalau olahraga saya suka nge-gym, suka golf gitu kan. Ya udah, saya nge-gym, nge-golf, terus ya kan itu yang kalau hobi ya. Ya, tapi kalau misalkan yang lainnya misalkan ya diskusi dengan tim, diskusi dengan investor lain, ya cari sumber lain, jadi ya cari kesibukan lah, atau main sama keluarga gitu. Jadi benar-benar kita coba alihkan perhatian kita, jadi supaya nggak fokus, nggak mantengin terus. Karena saya bener deh, terdengar klise tapi it works. Jadi semakin kita tungguin tuh semakin lama, greget gitu kan, gitu loh. Tapi kalau kita nggak tungguin, ya itu bisa lebih cepet, gitu loh. Apalagi ada kesibukan lain ya. Apalagi ada kesibukan lain. Jadi cari kesibukan, ya kan. Jangan terlalu sering pantengin market juga. Tadi teknisnya ya pasang aja beberapa harga di bawah ya diatur gitu ya, skalanya berapa. Nah demikian pula ya kalau misalkan kita udah mau udah mulai taking profit, ya kita pasang GTC order tadi juga, gitu loh. Itu teknis ya, cuman it works sih for me. Jadi nggak usah diperhatiin, maksudnya nggak diliatin tiap hari, tapi tetap ikutin update newsnya segala macam juga kan ya. Betul. Jadi cuman at least nggak nungguin gitu lah ya, nggak nungguin dia gerak. Betul. Dan mungkin satu lagi kita harus pintar-pintar cari informasi ya. Mungkin kan ya ini mungkin tahu masih relevan atau enggak, yang belum lama ini kan yang
investor dada ya. Oh iya. Ya itu kan maksud saya kan itu kan ya mungkin kita bisa bilang false information, ya kan. Nah jadi informasi itu juga kita perlu pilih-pilih mana yang benar mana yang enggak gitu kan. Ya kita pakai common sense lah. Ya maksudnya kayak dada kemarin kan laba 1 miliar tapi mau divaluasi 100 miliar US dollar itu kan nggak masuk akal. Iya benar, ya kan? dari mana? Iya dari mana. Jadi maksud saya tuh ya tetap kita cari informasi yang relevan, yang memang yang make sense yang lah make sense intinya. lah, ya kan. Itu sih maksud saya, Rahel. Gitu. Oke. Mungkin teman-teman juga jangan males explore kali ya, kan kalau di aplikasi gitu-gitu juga udah banyak ya, pasti ada GTC ordernya juga, di Ajaib juga ada. Jadi kalian bisa ya jangan malas lah explore, karena ini banyak banget tools-tools yang pasti bisa ngebantu ya teman-teman investor juga. Dan bisa memudahkan investasinya ke depannya. Supaya again tadi mentalnya juga kejaga. Tapi ini berlaku untuk yang investasi ya. Kalau misalkan teman-teman yang trading jangan jadi gak buka market tiap hari, jangan gak mantauin market. Iya, kalau trading beda. Iya, kalau trading beda style. Emang harus pantau. Iya, harus pantau. Kan? Cari support resistennya beda lah. Ini beda. Jadi lebih ke yang fundamental lah ya. Iya, jadi jangan tiba-tiba ada yang nyangkut nih karena nonton podcast ya. Bikin konten dari podcast Ajaib bisa dapat cuan. Yap, ini waktunya kamu ikut Cuan Talks Clippers Challenge. Caranya gampang banget. 1. Ambil cuplikan dari podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi. 2. Edit jadi versi kamu sendiri. Boleh kasih teks, subtitle, atau efek keren. 3. Upload ke TikTok, Reels, atau Shorts pakai hashtag Cuan Talks Ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu, dapetin reward sampai Rp300.000 per video. Upload videomu mulai 3 November sampai 7 Desember 2025. Yuk, ikutan sekarang! Nah, kemarin ini mungkin sempat ramai di berita kalau Pak Purbaya sempat ngomong dan dia optimis banget IHSG itu bisa ke 9.000 di akhir tahun ini. Nah, menurut Ko Rifan sendiri mungkin gak sih? Oke. Ini tough question ya. Kalau saya bilang mungkin tapi bukan di tahun ini. Di 2026. Kenapa? Pertama, mungkin kalau kita flashback dikit kan IHSG ini first half mungkin tough ya, terutama dari Januari sampai April kan, sampai 6.000 waktu itu kan. Tapi habis itu naiknya nggak pakai rem lagi, gitu kan, cepat banget kan. Nah, tapi kalau kita ukur ya dari 6.000 ke sekarang 8.300, berarti kan itu naiknya adalah sekitar 32 sampai 35% lah. Dalam waktu mungkin 6 bulan, 7 bulan ya kan, something like that gitu kan. Nah, itu secara historical itu kenaikan yang di atas rata-rata sebenarnya. Nah, apakah wajar? Ya kalau misalkan berkaca dari tahun lalu IHSG negatif, ya kenaikan ini terasa wajar. Kalau dilihat dari time frame yang lebih panjang. Tapi kalau dilihat dari time frame 6 bulanan, ini kenaikan yang terlalu cepat. Dan apalagi tadi didorongnya adalah oleh saham-saham Konglo yang valuasinya ini premium. Iya benar, yang punya kepentingan ya. Yang punya kepentingan, ya. Ibaratnya balon, ya mungkin saja bisa pecah. Benar. Ya kan? Nah, jadi menurut saya, apakah make sense kalau di 9.000? Make sense, bisa. Tapi mungkin nggak sekarang. Nah, justru gini, yang saya khawatir adalah gini, ya kita memang berharap IHSG terus naik ya. Tapi maksud saya adalah, kalau IHSG itu naik terlalu cepat, at some point, turunnya itu akan cepat juga. Benar. Nah, ini yang saya nggak pengen sebenarnya, pengen sih karena saya pegang cash gitu kan, maksudnya tapi maksudnya tuh akan jadi kurang kondusif lah. Nah, alangkah lebih enaknya kalau misalkan koreksi dulu, koreksi sehat, baru abis itu nanti naik lagi gitu kan. Nah, itu akan lebih ideal gitu. Jadi kalau ditanya mungkin atau enggak, mungkin, tapi mungkin di 2026 gitu. Nah, kalau saya mungkin ada sedikit unpopular opinionnya nih, Rahel. Gimana? Ini nggak tahu nih, mudah-mudahan nggak dibenci sama investor Ajaib ya. Tapi kalau saya ngelihat sih mungkin akan ada koreksi ya, gitu. Di akhir tahun ini. Ya, jadi koreksi karena apa? Bisa banyak hal ya. Bisa mungkin dari sisi ekonomi lah, mungkin bisa dari sosial politik lah. Kayak kemarin kan mungkin beberapa kejadian ya, demo DPR bikin turun, reshuffle Sri Mulyani bikin turun. Jadi maksudnya ada hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita sekarang. Yang kita nggak expect juga kita nggak expect juga bisa at some point tiba-tiba gitu kejadian, loh. Benar. Nah, itu maksud saya. Jadi strategi menurut saya sekarang kalau saya pribadi, ya saya 60-70% masih pegang saham, tapi 30-40% saya udah siapin cash. Gitu. Jadi maksud saya adalah mau skenarionya market naik ya saya masih pegang barang yang memang saya percaya dan yakin tetap
tetap resilient ke depan. Dan di sisi lain kalau misalkan skenario yang terjadi adalah market turun, saya pun udah siapin cash. Iya, masih gitu. bisa nembakin lagi ya. Betul gitu. Nah itu sih jadi mungkin the best strategi menurut saya saat ini ya ada dibagi antara yang saham dengan ada yang cash juga ya. ya. Gitu. Oke, karena kita tetap nggak tahu ya ke depannya bakal gimana. Dan kerasa kan di tahun ini kelihatannya berat juga sebenarnya naik ke atas itu sebelum dia rally kenceng kan berat juga ya tadi. Berat. Dan selalu begitu koreksi tuh kayak marketnya paniknya jujur agak kayak berlebihan. Ya. Semua orang tuh paniknya kayak panik banget. Ya. Tiba-tiba dia rebound kenceng juga. Ya. Ya itu jadi ya bukan nggak mungkin itu nggak terjadi lagi. Betul. Itu bisa aja kejadian dan belum tentu juga kayak di akhir tahun kayak janji itu benar-benar kepenuhin harus nyampe 9.000 ya nggak juga. Enggak, ya. Itu kan cuma prediksi doang. Iya. Jadi jangan terlalu ngarepin kali ya. Jangan terlalu ngarepin, tetap jaga-jaga lah ya. Iya, Risk management betul. tetap perlu. Tapi yang penting mudah-mudahan 36.000 somewhere nanti jadi lah ya. Amin. Oke. Nah, kalau kita ngomongin akhir tahun nih kok, biasanya kan identik dengan window dressing. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya tuh. Mungkin tahun lalu enggak lah ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya tuh sering ada window dressing. Biasanya orang-orang udah siapin di akhir tahun tuh shifting portonya ke saham-saham yang blue chip, ke banking lah, ke consumer karena ada sentimen, ada libur juga kan di akhir tahun. Nah, tahun ini tuh bakal kejadian gak sih? Menarik. Kalau saya lihat ya, balik lagi nih. Ini kan sekarang ISG naik karena Konglo ya. Nah ini again mungkin it's a unpopular opinion again ya. Mudah-mudahan nggak dibenci lagi. Tapi kalau saya punya pandangan saham-saham blue chip ya. Not necessarily blue chip lah ya, maksudnya saham-saham yang belum dapat panggung mungkin akan dapat panggungnya. Karena balik lagi akan ada rotation tadi gitu kan. Nah sementara mungkin ada sebagian saham-saham Konglo, saya nggak bilang semuanya, sebagian yang tidak dikecap dengan fundamental, itu mungkin akan koreksi. Nah ini jadi kayak ada yang neken, ada juga yang nahan. Nah, indeksnya seberapa bobot yang lebih besar kita belum tahu kan. Tapi kalau maksud saya ya mungkin secara indeksnya mungkin nggak naik, tapi selected emitennya bakal naik gitu loh. Jadi window dressingnya misalkan kalau kita bicara perbankan gitu ya. Sekarang kan ya mulai kelihatan kayak inflow, ada uang yang masuk lah ya. Ada uang masuk. Terus kemudian Insti juga masuk ya kan. Kemarin ya BPJS udah masuk juga dan antara kabar juga akan masuk juga ya kan, maksudnya ya udah mulai ada ininya lah narasinya ke sana gitu kan. Terus juga ya benar sentimen window dressing yang tahun lalu mungkin kalau bicara perbankan tahun lalu nggak kejadian. Malah itu awal dari kejatuhannya atau koreksinya gitu kan. Nah tahun ini mungkin ceritanya bisa berbeda ya bisa jadi mungkin akan naik lagi gitu. I see. Nah tapi ada nggak sih sentimen-sentimen entah itu dari global ataupun dari Indonesia sendiri yang bisa memicu kayak bakal menopang ekonomi kita di akhir tahun ini? Ada nggak sih sentimen-sentimen positif yang menurut Korifan tuh bisa jadi salah satu kayak fundamentalnya nih untuk kita tetap stay in the market untuk akhir tahun? Ya, kalau saya lihat salah satunya memang Pak Purbaya Efek ini kelihatan banget sih. Jadi memang programnya Pak Purbaya kan lebih ke pro growth, ya kan, pro market juga, compare to in respect to Bu Sri Mulyani yang lebih ke pro stability gitu kan. Nah kelihatan kok sekarang tuh market lebih optimis ya kan, dibanding awal tahun lalu yang ya kelihatannya kayak pesimis banget gitu kan. Sekarang udah jauh lebih optimis ya kan, dan itu memang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Purbaya. Ya diantaranya yang kemarin 200 triliun dari Bank Indonesia disalurkan ke Bank Himbara, terus kemudian yang cukai rokok tidak dinaikkan. Iya, itu sempat naikin saham rokok kenceng juga tuh. Ya kan, nah juga yang saya lihat itu adalah kebijakan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat yang 17+8 itu kan juga program yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat ya kan. Terus kemarin ada info penerbangan domestik akan disubsidi atau didiskon lah ibaratnya supaya tidak terlalu tinggi. Jadi ibaratnya hal-hal yang membuat daya beli masyarakat ini terjaga. Kemudian juga kemarin ada yang penyaluran tenaga kerja segala macam itu kan maksudnya intinya
pemerintah ini kalau saya lihat lagi mencoba untuk meningkatkan lagi gairah daya beli masyarakat gitu kan, supaya ekonominya lebih jalan lebih jalan kan gitu. Jadi dari segi makronya sih mendukung. Itu bisa jadi katalis positif kalau menurut saya. Nah, cuman drawbacknya juga ada. Drawbacknya ini contoh misalkan kalau kita bicara misalkan di US sekarang juga lagi government shutdown, ya kan. Ini kayaknya udah sebulan udah ya. Hampir sebulan kayaknya. Udah ada sebulan kan. Terus kemudian misalkan ya kita nggak tahu nih tarif impact dari tarif ini kan udah mulai berlaku ya kan. Terus ya hal-hal yang sifatnya mungkin dari makro ya ini yang sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan. Kemarin ada berita US melarang untuk pakai chip dari China. Nah, itu kalau misalkan kita coba mikir gitu ya, wah kalau misalkan US ngelarang impor chip dari China, berarti perusahaan-perusahaan kayak Nvidia ini 13% atau 15% penjualannya itu ke China loh. Iya benar. Nah jadi maksudnya kayak wah, ini kalau misalkan benar-benar terjadi gitu tidak boleh ini ya. Iya, berarti kan revenue-nya mungkin akan turun dan ya itu bisa menjadi sebuah trigger yang ya kita nggak tahu bisa terjadi koreksi gitu. Jadi maksud saya tapi kalau menurut saya sih tetap kita lebih fokus aja ke domestik. Ya, kalau domestik sih saya cukup yakin dan cukup optimis gitu bahwa ya kita growth-nya akan tetap di atas 5% lah di Q4 nanti gitu. Cuman yang memang agak sedikit mengkhawatirkan yang dari luarnya, globalnya gitu. Mungkin one last question nih kok. Kemarin ini kan MSCI sempat tuh bikin IHSG kita drop. Yang MSCI yang dia ngeluarin wacana akan merevisi ya saham-saham yang udah masuk ke indeks MSCI dan juga ya bobot Indonesia lah, pokoknya weighting Indonesia di MSCI. Menurut Ko Rifan gimana? Apakah itu jadi salah satu yang membahayakan indeks kita? Kalau dilihat dari kacamata jangka pendek pasti iya jawabannya. Ya karena kan dengan kita di downgrade ya mungkin investor asing akan ya quote unquote males ya untuk masuk ke Indonesia gitu kan. Cuman again balik lagi it's one thing, tapi kalau saya setuju dengan statementnya Pak Purbaya gitu bahwa kalau misalkan Indonesia bisa growth dan growth-nya ini menarik, mau itu MSCI downgrade, ya dia akan masuk lagi kok ke Indonesia. Karena kan balik lagi nih, uang itu akan berputar ke di mana akan memberikan return yang lebih besar. Jadi kalau misalkan Indonesia bisa growth-nya lebih kenceng, ya meskipun indeks MSCI sekarang lagi di downgrade, ya it's only a matter of time lah sampai MSCI menaikkan lagi bobot Indonesia. Gitu. Jadi maksud saya lebih ke kita lihat future-nya ya, dimana kalau saya tetap optimis growth Indonesia akan sustain di atas 5%. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu ya, dan itu akan serta-merta membuat investor asing untuk tertarik kembali masuk ke Indonesia gitu. Karena yang penting ekonomi kita harus stabil dulu dan harus jalan dulu ya. Intinya itu, karena balik lagi semua itu ujung-ujungnya ya ekonomi Indonesia jalan atau enggak. Iya benar. Kalau misalkan ekonomi nggak jalan, mau MSCI naikin indeks atau segala macam, ya itu sifatnya nggak terlalu pengaruh gitu. Balik lagi ujung-ujungnya ya ekonomi kita jalan atau enggak. Gitu. Yang realnya ya. Karena kan yang realnya ini bakal reflect juga ke saham-sahamnya kan. Betul. Karena once ekonominya jalan ya pasti bisnis-bisnis yang punya yang udah IPO nih, yang TBK tuh kan pasti jalan juga dan pasti ke-reflect dari revenue-nya, ke-reflect juga dari ya kedepannya growth-nya mereka ada mau ada kepentingan apa lagi, dan itu pasti kan bakal ngaruh ya semuanya. Agree. Iya, itu mungkin jadi salah satu fundamental juga kali ya. Oh pasti, tadi kan makro tuh top down-nya. Gitu. Nah, jadi kita udah selesai nih bahas soal semua dari 2025, kita udah fokusin juga ke Q4 2025 juga. Nah sekarang kita bahas yang future-nya di 2026, kira-kira ada sektor apa sih kok yang menarik? Oke, kalau kita bicara 2026 ya, satu kalau saya lihat liquidity akan lebih longgar. Ya, karena suku bunga akan lebih rendah. Ya, BI udah turunin 5 kali, The Fed sampai dengan saat ini 2 kali dan mungkin akan jadi 3 kali, ya kan. Jadi the big theme-nya kalau saya lihat itu adalah liquidity. Nah, kalau kita bicara liquidity yang lebih longgar, ya salah satunya adalah perbankan. Ya, karena perbankan ini memang nggak bisa dipungkiri erat kaitannya dengan liquidity. Jadi kalau liquidity lagi ketat ya perbankan juga susah nih mau gerak gitu kan. Tapi kalau liquidity-nya lagi longgar, ya bank akan lebih mudah untuk bergerak dan juga
secara cost of fund-nya juga akan lebih rendah gitu. Jadi kalau menurut saya perbankan jadi salah satu sektor yang menarik, apalagi ya di tengah banyak sektor yang naik sekarang justru perbankan nih ketinggalan gitu kan. Benar. Nah, cuman kalau bicara perbankan juga jangan disalahartikan hanya Big Bank nih, Rahel. Karena kalau bicara perbankan itu kan klasifikasi banyak ya. Ada Big Bank, ada bank KBMI 3, ada bank syariah, bahkan ada bank-bank KBMI 1, KBMI 2 yang sebenarnya growth-nya menarik loh tahun ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman investor ajaib lihat gitu ya, di tengah perlambatan kinerja Big Bank tahun ini, itu ada bank-bank yang justru naiknya lagi kencang tahun ini. Justru perform ya? Justru perform. Ya kita ambil contoh misalkan kayak bank digital lah ya. Ya kalau kita sebut merek misalkan kayak Arto, BBYB, BBHI, itu teman-teman coba liatin tuh. Yang tahun-tahun sebelumnya dia rugi, yang tadi zaman new economy 2021 dia naik kencang itu masih rugi. Abis itu dia jeblok lagi. Ya sekarang mulai bangkit lagi. Mulai bagus ya fundamentalnya berarti ya. Di catch up dengan fundamentalnya lagi, ya kan. Benar. Nah bisa jadi kenaikannya kali ini akan lebih sustain. Ya karena udah ada fundamentalnya tadi. Iya bisnisnya gitu udah bagus ya. Betul gitu. Jadi udah ada basicnya, fundamentalnya juga ngedukung, ya kan. Story-nya ada, ininya juga dapat gitu. Nah jadi akan mungkin bank jadi salah satu pilihan. Tapi again ya bukan hanya Big Bank ya. Bank digital menurut saya menarik. Terus kemudian bank syariah juga nggak kalah menariknya loh. Ya karena kan kita di tengah di tengah kita Indonesia itu kan ya negara dengan populasi muslim salah satu yang terbesar, ya kan, dan ternyata saya pas lihat ininya, ternyata potensinya besar sekali gitu loh. Benar. Ya kan, dan maksud saya bank syariah ini juga menarik untuk dicermati. Terus juga bank-bank yang tadi yang saya sebut kayak bank KBMI 1, KBMI 2, ya kan itu juga menarik gitu. Ada yang growth-nya itu double digit gitu loh. 20-30% per tahun. Saya bilang, ini menarik juga gitu loh. Ya kan, nah tinggal dikulik-kulik aja nih ya emitennya apa, terus dibilang pom-pom takutnya. Nah tapi intinya balik lagi adalah itu hint-nya gitu. Jadi bank di tengah liquidity yang lebih longgar itu akan lebih bebas gitu, lebih mungkin ada bahasanya tuh kalau suku bunga rendah itu era easy money. Easy money itu maksudnya dari segi perbankan dia akan lebih leluasa untuk menyalurkan dan NPL juga akan lebih rendah. Iya benar. Ya itu. Nah itu perbankan. Kemudian misalkan yang lain mungkin kalau yang saya lihat consumer ya. Consumer ini kan juga udah cukup lama ditinggalkan. Iya benar. Nah ini jadi dengan daya beli yang ekspektasinya akan lebih baik ya, consumer dan retail ini juga akan menarik gitu. Terus kemudian yang ketiga mungkin properti sih kalau menurut saya. Properti karena nyambung dari suku bunga juga nyambung dari suku bunga juga, dan ini juga udah cukup lama ditinggalkan ya kan. Dan menariknya adalah kalau saya lihat di setiap kali ada kenaikan harga komoditi ya harusnya biasanya banyak orang yang pegang duit. Again biasanya ya larinya adalah ke properti gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu pilihan juga. Mungkin itu sih kurang lebih yang saya lihat ya. Oke, berarti kuncinya tadi liquidity ya. Liquidity dan era suku bunga rendah. Ya. Betul. Jadi itu nyambung semua, dan mungkin di luar yang tadi dimention teman-teman bisa ulik-ulik sendiri juga ya, ada sektor-sektor lain yang mungkin kalian ketemu yang emang menarik, itu boleh juga dipantau karena sekarang bisa dibilang belum ke reflect ke saham-sahamnya ya. Betul. Karena sekarang masih 2025 ya, kita bilang di sini eranya masih konglo semua yang naik, saham-saham yang old economy yang di back dengan fundamental yang bagus, bisa jadi sekarang tuh lagi murah. Justru waktunya kalian akumulasi. Dan tadi bisa diterapin juga caranya Korifan, masuknya nggak usah langsung all in, karena kalau kita mainnya long term bisa kena mental tuh. Begitu dia koreksi kita harus pegang lama, itu kan bisa merah lama tuh di porto. Kalian bisa coba pakai GTC order juga, kalian cicil beli aja ke bawah dan make sure semuanya masih match ya dari fundamentalnya dengan saham yang kalian beli. Jangan sampai fundamental udah nggak match masih di hold ya. Itu bikin itu malah bisa rugi di situ tuh, malah jadi nyangkut bukan jadi investor. Betul. Oke, mungkin kita udah lama juga nih kok, udah ngobrolnya udah hampir sejam. Wow. Iya. Jadi mungkin kayak udah segitu aja pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin last nih, Korifan boleh nggak sih kasih tips buat teman-teman investor ajaib semua yang ada di sini? Takut ketinggalan momen? Download Ajaib dulu yuk, linknya ada di deskripsi. Oke, tipsnya ya. Pertama, yang pasti ya never stop learning ya. Jadi kita tuh kalau di pasar modal itu
harus selalu merasa bodoh lah gitu. Jadi kalau kita udah ngerasa pinter ya itu biasanya kita yang diajarin oleh market gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya cari informasi yang relevan ya. Jadi di tengah era sosial media sekarang ini yang tadi tuh banyak banyak informasi yang mungkin jadi false information. Nah itu teman-teman investor ajaib ya harus pinter-pinter lah ya pilih informasi yang relevan gitu kan. Dan yang ketiga ya harus kuasain ego di diri sendiri gitu. Jadi artinya kita jangan terjebak ke dalam FOMO ya ini terdengar klise tapi balik lagi masih banyak juga yang FOMO gitu kan, dan akhirnya berujung dengan kerugian gitu. Tapi maksud saya adalah kita tuh sebagai investor ya harus bisa ngelawan ego, karena kita di market itu kita bukan ngelawan orang lain, kita tidak sedang bertanding tapi kita sedang bertanding dengan diri sendiri gitu loh. Apakah kita bisa mencapai hasil di atas market ya kan, dan mungkin apakah kita bisa achieve dibandingkan dengan achievement kita di tahun lalu gitu. Nah itu jadi kita bertanding dengan diri sendiri. Jadi ya 3 hal itu sih yang kalau menurut saya Rahel dan investor ajaib supaya kita bisa tetap waras di market yang seringkali tidak waras gitu. Oke, thank you so much Korifan hari ini udah datang ke sini dan kasih informasi banyak banget hari ini. Pasti teman-teman juga bisa belajar banyak lah dan dapat insight yang banyak banget. Oke, thank you so much Ko. Thank you Rahel, thank you investor ajaib, bye bye. Ajaib semua bisa.